Arwah seorang pembantu. Izinkan saya bercerita di sini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah teman saya yang berjudul Arwah Seorang Pembantu. Karena 2 hari kemarin saya baru saja bertemu dengan teman saya Andri, dan Andri menceritakan semua kejadiannya kepada saya. Dan saya akan mencoba merangkumnya di sini. Perkenalkan, nama saya Andri, saya adalah seorang pengantin baru. Nama istri saya panggil saja Mira. Kami adalah pasangan pengantin yang sangat bahagia layaknya orang baru menikah. Setelah seminggu kami menikah, kami memutuskan untuk tinggal di apartemen di daerah Cimbuleuit, Bandung. Karena selain akses ke tempat kerja saya sangat dekat, istri saya pun menyukai tempatnya. Tinggallah kami di situ selama kurang lebih 6 bulan. Dan yang lebih menyenangkan laginya, istri saya pun hamil menginjak umur 4 bulan. Hari demi hari kami lewati dengan bahagia, dan pada suatu ketika istri saya meminta dibelikan martabak pada tengah malam, mungkin efek hamil yaitu ngidam. Saya pun akhirnya pergi keluar untuk mencari yang jual martabak. Tapi untungnya tak jauh dari sini saya menemukan tukang martabak. Saya pun membelinya. Ketika saya sedang menunggu pesanan saya, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu gendut, umurnya sekitaran 50-an, tiba-tiba dia bertanya pada saya, "Tinggal di mana, Mas?" Saya pun menjawab, "Saya tinggal di apartemen itu, Bu." "Oh begitu," jawabnya, dan tiba-tiba ibu itu menawarkan kepada saya sebuah rumah kontrakan yang letaknya tak jauh dari apartemen itu. "Kenapa gak ngontrak rumah saja, Mas? Saya ada rumah kontrakan, bukan punya saya sih, saya cuman dititipi saja, barangkali berminat besok saya antar." Rumahnya lumayan besar dan nyaman, sudah ada barang-barangnya juga. Mendengar perkataannya, jujur aku lumayan tertarik, karena saya pikir lebih enak tinggal di rumah kontrakan dibanding di apartemen. Apalagi istri saya sedang hamil, saya butuh tetangga. Akhirnya saya pun meminta nomor telepon si ibu. "Baik Bu, nanti jika istri saya berminat saya akan telepon Ibu." Saya pun akhirnya pergi kembali ke apartemen. Setibanya di apartemen ternyata istri saya sudah tidur. Ya sudahlah, akhirnya saya pun ikutan tidur. Pagi pun tiba, ketika kami bangun saya pun langsung menceritakan tentang rumah kontrakan itu pada Mira. Entah kenapa Mira sangat antusias sekali ingin segera melihatnya, dia sangat setuju sekali jika memang rumah itu cocok katanya. Akhirnya kami pun sepakat akan melihat rumah itu nanti sepulang saya kerja. Sore pun tiba, akhirnya saya pun pulang dan tiba di apartemen pukul 5 sore. Dan Mira dengan semangatnya langsung mengajak saya untuk melihat rumah kontrakan itu. Saya pun menelepon si ibu itu, dan ibu itu memberikan alamatnya kepada kami. Pergilah kami, saat itu waktu menunjukkan pukul 6 sore. Kami bertemu kembali bersama si ibu itu di tempat martabak yang semalam. Dan masuklah si ibu itu ke dalam mobil. Ibu itu menunjukkan jalan menuju ke rumah kontrakan itu. Sekitar 15 menit perjalanan tibalah kami di depan rumah kontrakan itu. Lokasinya di Cimbuleuit atas. Dan yang bikin saya kaget ternyata rumah itu jauh dari tetangga. Bisa dibilang rumah itu hanya satu-satunya di situ. Samping kiri dan kanan hanya kebun, dan dari tetangga lumayan jauh jaraknya. Kami pun akhirnya turun. "Nah ini Mas rumahnya, silahkan masuk," kata si ibu. Ketika di depan rumahnya saya hanya berpikir, bagaimana tega saya meninggalkan istri saya yang sedang hamil tinggal di rumah sebesar ini sendirian. Tapi ya sudahlah, toh kita hanya melihat saja dulu, dalam hatiku. Masuklah kita ke dalam rumahnya. Rumahnya itu masih bangunan lama, catnya berwarna putih, interior di dalamnya pun serba putih. Barang-barangnya masih banyak dan tertutup oleh kain hitam. Rumah ini ada 2 lantai, 2 kamar di atas, dan 2 kamar di bawah. "Berapa Bu harga sewanya?" tanyaku. 10 juta Mas per tahun." "How murah sekali Bu," jawabku. "Kok bisa murah Bu? Gak tahu Mas, yang punyanya cuman minta segitu," jawab si ibu itu.
Dalam hati saya lumayan sedikit tertarik sih karena harganya murah, tapi ada yang mengganjal. Karena rumah ini jauh dari warga, dan aku khawatir dengan Mira. Ya udah Bu, nanti kita pikirkan dulu, jawabku. Akhirnya kami pun pulang. Setibanya di apartemen tiba-tiba Mira merengek ingin segera pindah ke rumah itu, alasannya rumah itu sejuk sekali, jauh dari hingar-bingar. Tapi aku belum menyetujuinya, dengan alasan aku khawatir jika kamu tinggal sendiri, apalagi jika aku pergi keluar kota, jawabku. Tapi dia dengan enteng menjawab, santai aja, aku bisa ajak sepupu atau temanku untuk tinggal di sini. Mereka pasti mau kok. Hahem, ya sudah kita pindah ke sana, jawabku. Hari itu hari Minggu, karena saya libur kita pun akhirnya berkemas dan pindah ke rumah itu. Kami pun mulai merapikan tempat itu dan membersihkan ruangan-ruangannya karena sepertinya rumah ini sudah lama tidak dihuni. Saya pun dibantu si ibu itu membereskan rumah itu. Tapi ketika saya mau masuk dan membereskan kamar yang satu lagi di lantai bawah, tiba-tiba itu melarang saya untuk membukanya. Jangan dibuka, biarkan saja kamar itu kamar bekas pembantu, dan jangan pernah membukanya. Kenapa Bu, tanyaku? Tidak apa-apa, pokoknya jangan dibuka, sudah biarkan sah itu, toh kamarnya tidak akan dipakai semua kan? Tanyanya. Hahem, ya sudahlah, saya pun mengiyakannya, walaupun sedikit tanda tanya, karena jujur saya orangnya sangat penasaran sekali terhadap sesuatu yang disembunyikan. Setelah selesai akhirnya ibu itu pun pamit pulang. Dan saya pun memasang CCTV di seluruh penjuru rumah, agar menjaga keamanan rumah ini. Saat itu pukul 8 malam saya dan Mira akhirnya bisa istirahat di kamar kami. Kamar kami letaknya ada di lantai 1. Ketika kita sedang asik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka dari kamar yang satunya lagi. Kami pun terdiam, dan saya keluar mencoba melihat. Setelah dilihat ternyata tidak ada siapa-siapa. Hehem, bulu kuduk saya lumayan merinding, tapi saya tidak boleh memperlihatkan ketakutan ini pada Mira, khawatir dia menjadi ingin pindah lagi. Apa yang? Tanyanya. Bukan apa-apa, hanya angin, jawabku. Ya udah tidur yuk, besok aku takut kesiangan. Akhirnya kami pun tertidur. Pagi pun tiba, seperti biasa saya harus berangkat kerja. Saya pun pamit dan berpesan pada Mira agar berhati-hati di dalam rumah, dan segera telepon saya jikalau terjadi apa-apa. Jujur saya sangat khawatir meninggalkannya sendirian, tapi ya sudahlah, toh dianya juga terlihat senang tinggal di rumah itu. Akhirnya saya pun berpamitan. Hari itu saya mendapatkan banyak sekali pekerjaan dan diharuskan lembur untuk menyelesaikannya. Saya pun lembur sampai jam 10 malam. Dan ya akhirnya saya pun pulang, saya tiba di rumah pukul setengah 11 malam. Karena saya membawa kunci cadangan, jadi saya tidak perlu membangunkan Mira untuk membukakan pintu. Tapi ketika saya masuk ternyata Mira belum tidur, dia sedang asik menonton TV di ruangan tengah. Saya pun akhirnya menyuruh dia untuk segera masuk kamar dan tidur. Masuklah kami ke dalam kamar dan karena saya sangat capek, akhirnya saya pun dengan cepat tertidur. Ketika saya sedang nyandak tertidur, tiba-tiba saya ingin membuang air kecil, akhirnya saya pun bangun dan keluar dari kamar, dan menuju kamar mandi. Tapi ketika saya berjalan tiba-tiba langkah saya terhenti, mulut saya seperti dibungkam, karena saya melihat seorang wanita sedang berdiri di depan kamar mandi. Dengan cepat saya pun segera masuk ke dalam kamar kembali. Ketika saya siap di dalam kamar, istri saya pun terbangunkan oleh gerakan saya yang sedikit rusuh. Sayang, kamu kenapa, kok kayak ketakutan gitu? Tanyanya. Sayang, aku melihat seorang wanita berdiri di depan kamar mandi, jawabku. Tapi anehnya Mira malah menertawakanku.
Hahaha, kamu tuh ya gak bisa bedain mana hantu mana orang, dia tuh Asi pembantu kita, maaf aku lupa belum ngomong sama kamu, bahwa Asi datang tadi maghrib, dan aku langsung suruh tidur karena aku lihat dia seperti kelelahan dari perjalanan. Aku pun heran, dan bertanya, emang kamu pesan pembantu? Tanyaku pada Mira. Lalu Mira menjawab, enggak lah. Terus itu pembantu siapa? Tanyaku. Mira pun menjawab, jadi gini loh Yang, katanya Asi itu dikirim dari pemilik rumah ini untuk jadi pembantu kita, gitu loh. Lah terus siapa yang mau gaji dia? Tanyaku. Lalu Mira menjawab, gak perlu deh gaji Yang, jadi kita bayar 10 juta itu udah termasuk pembantu. Aku pun terheran, dalam hati kok pemilik rumah ini baik sekali ya, sudah rumahnya murah, dikasih pembantu lagi. Hahem, ya udahlah kalau begitu, jawabku. Akhirnya aku pun melanjutkan kembali ke kamar mandi. Ketika di sana Asi sudah tidak ada, mungkin dia sudah masuk kamar. Pagi pun tiba, seperti biasa saya berangkat kerja, tapi ketika berangkat kerja kok Asi gak kelihatan ya, dalam hati mungkin dia masih tidur, ya sudahlah. Akhirnya aku pun pergi dan meninggalkan Mira. Selama di kantor aku hanya memikirkan keadaan Mira, walaupun sekarang sudah ada yang menemaninya, yaitu Asi si pembantu. Tapi saya masih ragu karena belum pernah bertemu dan berbicara dengannya, karena saya pun ingin tahu latar belakangnya dia. Setiap jam saya menelpon Mira untuk menanyakan keadaannya, entah kenapa tiba-tiba saya ingin mengecek CCTV dari hasil rekaman kemarin. Akhirnya saya pun melihat hasil rekaman itu di laptop. Karena penasaran saya ingin melihat kapan Asi datang ke rumah. Setelah saya akuratkan jam saat kedatangan Asi ke rumah, ternyata di CCTV saya hanya melihat Mira sedang berbicara sendiri di depan pintu, tanpa ada seorang pun di sana. Saya mulai panik.